Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk part kedua ini. Kita akan membahas tentang ini ya, literatur atau buku referensi yang kita pakai untuk mata kuliah kalkulus integral ini. Ada beberapa, ya, ada Edwards, kemudian ada Schaum yang ini ya, Mendelssohn. Kemudian juga Selamat, kalkulus ini kalkulus 2 ya, bukan kalkulus 1, ini kalkulus 2. Untuk reference 1, 2 ini insya Allah sudah ready filenya di Psikologi ya, nanti silahkan di download di sana. Namun untuk Selamat ini kalkulus 2 saya tidak punya soft filenya ya, jadi tapi ini buku ini bisa diakses atau bukan akses ya, mungkin dipinjam ya dari library ya. Ya tentu saja ini bagi yang Solo dan sekitarnya mungkin bisa, tetapi yang jauh-jauh mungkin nanti solusinya adalah coba kita akan fotokan, kita share gitu ya, baik di WA group maupun di Psikologi ya. Kita akan banyak menggunakan Selamat ini untuk latihan-latihan ya nantinya. Untuk akses code ya, kode akses di Psikologinya kelas C sudah, nanti silahkan di ini ya, dicermati. Saya kira sudah saya share file ini di WA group. Nanti di Psikologi juga ada, nanti silahkan nanti dicek di WA group dulu, kemudian masuk ke Psikologi. Nah, nanti kan bisa di download ya, referensi ini ya. Kemudian semua perkuliahan nanti akan kita record di sini ya. Jadi termasuk video-video YouTube ini nanti akan linknya akan kita share di sini juga, seperti mata kuliah fisika kemarin ya, presensi dan seterusnya ya. Baik teman-teman sekalian, ya kita akan lihat time schedule ya. Time schedule di sini sudah saya cermati untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini. Sebenarnya cukup banyak waktu ya, ada sekitar 15 pertemuan, tetapi sayangnya kita ada event-event yang mungkin akan mengurangi masa perkuliahan. Jadi ada Ramadan, nanti ada Idul Fitri, ada libur Idul Fitri. Jadi kalau kita cermati ya, kita hanya akhirnya punya sekitar, ini kepotong ya, 7, 8, 9 ini saya ragu. Jadi nanti habis Idul Fitri kemudian juga biasanya masih ada libur Idul Fitri lagi ya. Ya, ini edisi pesimis ya, kita akan kehilangan 4 pertemuan sehingga kita tinggal punya 11. Maka konsekuensinya nanti kita perlu penambahan ya, penggantian untuk tanggal-tanggal yang kita tidak bisa mengadakan diskusi atau perkuliahan gitu ya. Baik, kita langsung saja, kita akan melihat topik-topik yang akan kita bahas selama 12 kali pertemuan ya, paling tidak ya. Baik, ada sekitar 9 topik di sini ya, dari yang integral ya, berbagai jenis integral, mulai dari integral yang direct integration ini integral langsung. Jadi di sini saudara akan diasah skillnya, kemudian sense-nya bagaimana menyelesaikan integral ya, berbagai persoalan integral dengan berbagai macam cara. Yang pertama nanti saudara akan dikenalkan tentang direct integration, jadi integral langsung. Integral langsung itu seperti ini. Jadi misalnya ya, ini saya kira masih sederhana kalau integral langsung ya. Kalau saudara sambil mengingat dulu waktu pelajaran di high school, di SMA ya, misalnya integral x dx ya, integral x dx ya tinggal x-nya pangkat 1 tambah 1 berarti x kuadrat, kemudian 2-nya turun jadi setengah, ini setengah x kuadrat kan begitu ya. Jadi x-nya pangkat 1 plus 1 berarti 2, jadi x pangkat 2 ya. Kemudian 2-nya turun jadi setengah x kuadrat ya. Ini integral langsung. Tetapi ada
ada bentuk-bentuk yang tidak bisa diintegralkan secara langsung ya. Integral yang sedikit kompleks ya. Misalnya ini integral 3x minus 1 pangkat 2. Ini pangkat 2 mungkin masih bisa dijabarkan. Tapi kalau pangkat 10, nah ini repot ya. Pangkat 10. Maka nanti metode integral langsung ini menjadi tidak berlaku ya. Jadi nanti kita menggunakan namanya simple substitution atau substitusi sederhana ya. Pakai substitusi sederhana. Substitusi sederhana itu bagaimana ya? Kita misalkan aja ini. Ya, ini 3x min 1-nya menjadi U atau T, sehingga kalau kita turunkan menjadi DU, turunannya 3x ya 3dx ya. Jadi seperti ini ya. 3dx berarti dx nya sendiri menjadi sepertiga DU ya. Ini jadi turun ya, jadi ke sini. Kemudian kita masukkan ini ya 3x min 1-nya menjadi U, ini menjadi U. Kita tuliskan menjadi sini U kuadrat di sini, karena ini kuadrat jadi U kuadrat. Kemudian dx-nya adalah sepertiga DU. Nah, ini menjadi ke sini. Ini menggantikan di sini. dx-nya diganti menjadi sepertiga DU. Sepertiga DU. Ini ke sini. U-nya terus ke sini. Jadi U kuadrat. Ini adalah untuk contoh integral dengan substitusi sederhana. Ya tentu saja kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Ini hanya gambaran, nanti kira-kira bentuk-bentuk seperti ini yang akan kita pelajari. Tapi ada juga bentuk yang tidak bisa diselesaikan dengan metode integral langsung ataupun dengan substitusi. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita punya integral x pangkat x dx, nah ini tidak bisa. Ini yang kita akan rumit sekali kalau menyelesaikan dengan substitusi ya. Jadi kita perlu dengan metode integral namanya integral parsial ya. Integral UdV dari definisi ini ya, sama dengan UV minus integral VdU. Nah ini namanya integral parsial ya. Integral parsial. Integral parsial. Ini saya kira waktu SMA juga sudah ya. Jadi kita berdasarkan dari definisi ini. Nanti kita jabarkan mana U-nya, mana dV-nya. Pun juga bentuk-bentuk ln, integral ln x dx ya. Integral ln x dx ini kita tidak bisa langsung diselesaikan dengan direct integration ini, tidak bisa kita ya. Kita akan kesulitan. Maupun dengan substitusi ini juga nggak bisa ini nggak bisa ya. Direct ini juga nggak bisa ya, ini juga nggak bisa. Maka ini bentuk-bentuk seperti ini harus diselesaikan dengan integral parsial ya. Apalagi yang akan kita ya, ada nanti bentuk integral rasional atau fraksional ya. Ada bentuk-bentuk integral yang seperti ini, integral x plus 5 dibagi x kuadrat min 2x. Ini bentuk seperti ini juga kita tidak bisa menyelesaikan dengan integral parsial, tidak bisa. Apalagi integral langsung juga bisa, substitusi juga sulit ya. Maka bentuk-bentuk seperti ini nanti kita akan pecah ya. Kita akan uraikan bentuk x kuadrat min 2x jadi minus 3 ini menjadi bentuk seperti ini ya. Diuraikan ya. Jadi seperti ini ya. Berapakah A-nya, berapa B-nya, caranya nanti begitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk integral rasional fungsional ya, atau fraksional. Ada lagi nanti bentuk-bentuk yang lebih rumit lagi ya, seperti integral x pangkat 2 akar 9 min x kuadrat, atau bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Bentuk seperti ini. Integral misalnya 9 atau 3 kuadrat min x kuadrat. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kita tidak bisa menyelesaikannya secara langsung. Secara langsung tidak bisa. Ataupun dengan rasional fraksional diuraikan juga tidak bisa. Ini bentuk-bentuk seperti ini harus kita selesaikan dengan trigonometri. Ya, kita harus meminjam berbagai definisi di trigonometri. Ada sinus ya, ada cosinus ya, ada
tangen ya, dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan definisi-definisi dari trigonometri. Nah, sebenarnya yang ingin diasah di sini adalah bagaimana saudara punya sense ya, punya skill, punya kemampuan bisa mengidentifikasi kalau bentuk seperti ini persamaannya harus diselesaikan dengan partial integration. Kalau seperti ini cukup dengan integrasi langsung misalnya. Ini harus dengan trigonometri. Nah, itu yang akan diasah dari mata kuliah ini ya. Jadi memang untuk memiliki sense yang baik ini adalah dengan berbanyak latihan dan berbagai pengetahuan yang mendasar. Yang terakhir teman-teman sekalian, nanti case-case-nya adalah contoh-contoh sederhananya untuk kalkulus ini tentu saja tidak lepas dari warna teknik kimia. Jadi nanti contoh-contoh, kemudian tugas-tugas selain murni matematika nanti akan kita terapkan di teknik kimia. Jadi ini kalkulus integral, rasanya warnanya warna teknik kimia. Contohnya seperti ini. Jadi ada reaksi A menjadi 3R, fasenya gas, suhunya ada, tekanannya ada, ini kemudian konversinya ada. Berapa ke volume reaktornya misalnya. Volume reaktor itu saudara tidak perlu berpikir bagaimana persamaannya, dapatnya dari mana, tidak perlu. Saudara sudah diberikan persamaannya. Begini loh. Nanti ini ada di mata kuliah reaktor semester atas. Tetapi penyelesaiannya secara matematis adalah soal integral ya. Ini soal integral. Bagaimana menyelesaikan integral x 0 sampai x dx per min RA. Bagaimana menyelesaikan persamaan integral ini adalah persoalan integral kalkulus, bukan persamaan reaktor. Gitu ya teman-teman. Ini contoh. Nanti ada juga bentuk-bentuk yang seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah menentukan jumlah katalis berapa ton, ini bisa didekati dengan persamaan ya. Ini sekali lagi ini adalah persamaan integral ya, ini adalah soal integral kalkulus. Waktu misalnya fermentasi, jadi fermentasi itu pabrik alkohol ya. Ini lagi gayeng-gayengnya tentang perda apa itu ya, tentang miras ya. Itu diantaranya kita bisa peroleh alkohol itu dari proses fermentasi. T persamaan ini adalah untuk menentukan berapa waktu fermentasi yang diperlukan, di berapa hari ya, itu bisa dihitung dengan didekati dengan persamaan ini. Jadi begitulah teman-teman. Jadi memang meskipun ini mata kuliah kalkulus integral, tetapi nanti kita akan mencoba warnanya adalah warna teknik kimia. Tentu saja kita harus berlatih dulu murni matematikanya, kemudian kita akan terapkan di berbagai case-case teknik kimia. Sebagai penutup, jadi teman-teman sekalian, proses industri ya, di industri itu kalau dibuat sederhana itu ada 6 langkah ini ya. Ada 6 langkah. Jadi ada penyimpanan bahan baku, kemudian ada persiapan bahan bakunya harus ditumbuk dulu, kadang harus dipanaskan dulu, dicampur dan seterusnya. Nah, poinnya adalah di reaksi ini. Teknik kimia itu adalah ciri khasnya di reaksi ini. Jadi pabrik semen, pabrik cat, kemudian oil and gas, semua ada reaktornya. Dan ini adalah megang orang teknik kimia. Nanti kemudian jadi setelah reaksi ada produk utama, ada produk samping. Nanti yang sisanya dikembalikan, direaksikan lagi, dipisah lagi. Nah, proses pemisahan ya, ada pemurnian dan seterusnya. Nah, ketika di tahapan reaksi ini nanti ada persamaan desainnya. Persamaan desain itu diantaranya bentuknya bentuk integral seperti ini. Jadi mata kuliah ini, kalkulus integral ini akan membantu saudara untuk menyelesaikan di tahapan-tahapan reaksi ini, menentukan waktu reaksinya, menentukan jumlah katalisnya, volume reaktor dan seterusnya ya. Demikian teman-teman untuk pertemuan sekedar introduction ya pada pertemuan pertama ini, skop dari mata kuliah ini mudah-mudahan bisa
jelas, bisa dipahami. Jika ada yang belum clear, nanti silahkan didiskusikan di psikologi ataupun di WA grup ya. Saya kira cukup sekian. Jaga diri baik-baik, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal. Okay, let's close by hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Thank you for your time and joining this class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.